Imam Tabrani radhiyallahu laisa yatahassara ahlul jannah illa sa'atin marrah illa sa'atin marratan bihim wa lam yazkurullahu ta'ala fiha. Subhanallah. Diriwayatkan daripada Al-Imam Tabrani radhiyallahu an. Amin Allahumma. Amin. Laisa yatahassara ahlul jannah. Nah, ada ahli sorga hidupnya sengsara tuh nggak ada. Ahli sorga nggak ada hidupnya yang sengsara tuh. Ya. Jiwanya tenang, hatinya anteng, ya nggak buyang. Ya, sorga pusing dikit diingat Allah. Ya, ahli sorga pusing dikit diingat Rasulnya. Ahli sorga pusing dikit diingat para wali-wali Allah. Jadi ahli sorga ketika dia bete, ya dia nggak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, paham gitu? Ahli sorga ketika dia sumpek, ya dia nggak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya nih, pusingnya, puncak yuk, ya masa, pusingnya puncak yuk. Ya, harusnya jangan puncak. Yuk kita tapakur ke puncak. Bahasnya begitu. Ya, jangan sampai kita menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah dengan segala nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, ahli surga pusing dikit. Ya, dibangun malam. Segala kesumpekannya. Itu ya. Segala kesusahannya semua dilaporin kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang kaya raya segalanya, maha segalanya, perkasa segalanya, yang Tuhan yang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, ahli surga tuh nggak pernah pusing ahli surga. Ya, pusing dikit nggak kemana-mana, dibuka Al-Quran. Pusing sedikit dia punya rezeki dibagi-bagi. Makanya nggak ada yang susah. Ahli surga nggak ada yang susah. Illa sa'atin marron bihim, ya, kecuali waktu sesaat, walam yazkurullah ta'ala fiha, kecuali dia sesaat dia lupa kepada Sang Pencipta. Paham? Kecuali sesaat dia lupa kepada Sang Pencipta, pusing itu. Ini sesaat. Apalagi bersaat-saat dilupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pusing gue nih. Main game aja dah. Main game musuhan. Atau pusing dihilangkan pusing dengan apa? Minuman keras atau narkoba. Itu. Ya, narkoba paling enak tuh. Ya, dalamnya batagor somai. Paling enak udah nggak ada yang lain dia. Ada narkoba paling enak, narkoba buat kenyang gitu. Paham? Jadi ahli surga itu dia nggak pernah lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kesumpukan dan segalanya. Pusing dikit, karaokean yuk, pengen puyeng, jalan-jalan, pengen puyeng. Ya, sekarang balik lagi, kita punya siapa? Punya Allah. Balikkan segala kesulitan kita semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laporkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita semua, seluruh manusia yang hidup di dunia, la haula wala quwata illa billahil aliyil, nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu. Waduh, cepat atau lambat tuh. Ya, kita akan balik kepada Allah Taala, dan kita nggak punya daya upaya kecuali semua inayah pertolongan Allah Subhanahu. Tuh balik kepada Allah Taala. Ya, makanya bersyukur orang yang dia punya tuntunan, bersyukur yang dia mau ngaji, jalan ke majelis-majelis ilmi, bersyukur banget karena begitu besar harganya, ya, untuk menghilangkan dari dia, biar dia bisa balik segala kesumpekannya, dia bisa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh.
Waria Imam Tabrani, masalul ladzi yazkuru rabbi wal ladzi la yazkuru masalul hayya wal may wal masalul hayyi wal mayyit. Masalul hayyi wal mayyit. Kata Imam Tabrani, perumpamaan manusia yang menyebut asma Allah Ta'ala dan yang tidak menyebut asma Allah Ta'ala, perumpamaannya seorang yang hidup sama seorang yang mati. Diumpamakan seorang yang dia menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sama yang tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Paham ini? Siapa orang yang dilupa kepada Sang Pencipta, bahwasannya dia sudah mati, tapi dia tidak berasa mati. Siapa orang yang selalu ingat Sang Pencipta, dia hidup dia. Itu kenapa? Hidup di dunia, apa yang dia lakukan akan menjadi kehidupan nanti di akhir. Ingat, dunia ini gambaran. Dunia ini gambaran seseorang ketika seseorang ini ya di akhirat. Kalau di dunia orang ini saadah baik, akhirat pun saadah baik. Dunia ini gambaran. Ya, gambaran seseorang ketika dia ada di akhiratnya subhanahu wa ta'ala, ini gambaran. Makanya kata Imam Tabrani, perumpamaan seorang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Ya kan? Kan banyak perumpamaan. Ya, bingung dia dengan dunia segalanya, udah jatuh bingung segalanya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah bingung, ke orang mati. Tapi orang yang hidup, dia tak pernah bingung karena dia punya Sang Pencipta. Dia nggak pernah lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaporkan semua kepada Allah Ta'ala. Ditanya gurunya, minta tuntunan, petunjuk kepada gurunya, minta berikan doa-doa. Atau dia orang tadi introspeksi diri dengan segala kesalahan, dengan segala kekurangan, kehilapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada hambanya. Baru dimohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup terus. Orang yang mau sholat, apalagi ditambah dengan segala tuntunan pandangan ilmu, dia itu hidup. Paham gak inti? Dia itu hidup. Dia itu manusia. Kenapa hidup? Akalnya berjalan ketika dia mengaku seorang yang dia beragama Islam, bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam apa yang dilakukan? Yang dia bersyahadat, mengaku, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iqamis salat, ditegakkan salat, jalankan apa yang Allah perintahkan salat. Wa ita'uz zakat, dia bayar zakat. Wa shaumur Ramadan, berpuasa Ramadan. Wal haji baitil mustatid, bagi haji apabila dia mampu. Akalnya jalan orang tadi. Paham bedanya? Aduh. Ya. Orang diberikan akal, betul kan? Akal ini akan sempurna ketika akal ini mengikuti perintah Allah Ta'ala. Akal ini tidak akan jahat kalau akal ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Subhanahu wa Ta'ala, akal ini akan jahat. Akal bisa jahat ketika akal berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motor tuh, dia mabok, diberi orang tua. Akalnya jahat. Kenapa? Dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berani kepada Allah Ta'ala, dia berani kepada orang tua, kepada siapa aja. Tuh, seakan-akan orang tadi gak punya akal. Ketika orang tidak punya akal, nggak beda daripada bahaim. Apa bahaim? Binatang. Nggak ada bedanya. Seperti bahaim. Makanya bersyukurlah ketika akal inti bisa jalan, tahu waktu, tahu tata cara segalanya dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Seperti inti sekolah. Ya. Padahal inti, ya, entah sekolah, entah kuliah,
Udah dibayarin duit mi ibu inti, mi babe inti, nih gue bayarin sekolah. Nih buku-buku gue beliin. Ya, buku-buku gue beliin segalanya. Bayaran tinggal masuk. Ya, sekolah bayaran gue bayarin semuanya, mau sekolah tinggal masuk. Lu tinggal belajar doang. Paham? Ini anak nggak belajar. Paham ini? Ini anak nggak belajar, sekolah sekedar bermain, cari teman. Dia lupa apa yang diamanati oleh ibunya, apa yang diamanati oleh bapaknya. Dia lupa. Paham ya? Berarti akalnya nggak jalan. Paham itu? Kayak begitu. Berarti akal orang tadi nggak jalan. Berarti orang tadi mati. Yang tak pernah disadari bahwasannya dia mati. Coba ibu kita, orang ibunya ibu kita, bapak kita susah payah buat anaknya sekolah, susah payah buat anak-anaknya kuliah, betul? Susah payah. Inti malah nyantai, nggak tahu waktu, nggak bisa bagi waktu untuk belajar segalanya, betul? Gimana nanti kalau inti jadi orang tua digituin anak inti? Betul kan? Udah seneng orang tua itu, subhanallah. Ditelantarin semuanya. Manusia paling mahal, akal bisa menyimpan ribuan pel. Ribuan pel tadi akan hilang, akal ini tidak akan membawa manfaat. Ya, kalau seorang tadi nggak disadari bahwasanya akal itu membawa manfaat yang sangat besar. Orang bisa bikin pesawat segalanya. Ya, bisa bikin, wah semuanya di dunia bisa bikin mobil. Dari mana? Akal dulu. Sebelum elektro, akal dulu yang berjalan. Gitu kan? Akal dulu yang berjalan. Baru udah bisa bikin pesawat segalanya, sudah bisa bikin segalanya karena diberikan akal. Gitu ya, diberikan akal baru dia bisa berjalan. Bergeraklah anggota tubuh dengan akal yang sempurna. Baiklah orang tadi, ketika seorang tadi memanfaatkan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan akal, binatang tidak. Ya, makanya ketika manusia akalnya hilang, lebih bacok orang, begal orang. Kan luar biasa. Padahal tuh anak masih muda semuanya. Ya, yang diongkosin dari kecil, dari SD, emaknya, bapaknya di sekolahin, dibayarin, subhanallah. Ya, susah payah emaknya nyari duit buat dia dibelajar, hanya sekedar sekolah, nggak pernah belajar. Pulang ke rumah, dia pulang nggak pernah belajar, nggak bagi waktu, dia yang penting sekolah. Ibunya, babenya dari SD, babenya nganterin di sekolah, ibunya nyeskain dia bajunya segalanya. Ya, subhanallah. Kayaknya ketika seorang tak bisa memanfaatkan akal, nggak mesti dengan akalnya sendiri, nggak ada bedanya dengan bahaim, yaitu binatang, lebih alkilab, gitu ya, lebih kilap. Apa kilap? Yang menggong, ya kan? Lebih dia gonggong terus memaknya, mau bagi duit pak, buat nih mak, bagi duit. Ya, lu nggak pernah belajar, minta duit mulu. Sian nggak orang tua? Lebih banyak orang tua dibohongin dengan anak-anaknya. Sianan orang tua. Mau berkah hidup bahagia dunia akhirat, jangan pernah bohong dengan orang tua. Ya, sejak sekecil mungkin patuhi perintah orang tua. Dibayarin sekolah segalanya. Jangan pernah ngecewain orang tua. Tuh, itulah perbedaannya. Seorang kata Imam Tabrani, masalul ladzi yazkuru rabbi wal ladzina lam yazkuru masalul hayy wal masalul hayya wal mayyit. Yaitu perbedaan seorang yang dia menyebut asma Allah Ta'ala dengan dia tidak menyebut asma Allah Ta'ala, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ketika dia hidup, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mati, ketika dia lupa menyebut asma Allah Ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan, nggak ada bedanya seperti orang yang mati. Al-Fatihah.